Halo semua, selamat datang di CDT ITB 2024. Yeay! Jadi sebelum mulai, aku akan memperkenalkan diri aku dulu. Nama aku Jessica Natamasya-Loho, bisa dipanggil Jessica. Aku dari Mikrobiologi Angkatan 2023. Dan di CDT ITB ini akan diadakan 2 kali, yang CDT ITB pertama dan CDT ITB kedua. Di CDT ITB ini kita akan mempelajari konsep air, adatif, integritas, dan rendah hati. Namun, untuk di CDT yang pertama ini, kita hanya akan membahas tentang adatif. Dan di CDT pertama ini akan dilaksanakan selama 2 hari. Hari ini dan besoknya. Dan CDT kedua akan dibahas tentang integritas dan rendah hati. Jadi, aku akan meminta kalian untuk mengumpulkan kontrak belajar yang sudah diisi. Dan kemarin, kalau tidak salah, kalian disuruh untuk mengeprint. Jadi, kalau yang sudah diisi, boleh dikumpulkan ke aku. Oke, jadi kalau sudah dikumpulkan, kita akan membahas tentang topik yang pertama, yaitu topik adatif. Oke, jadi sebelum aku mulai nih, kayaknya kita tagline dulu nggak sih? Nah, jadi CDT ITB itu ada tagline-nya guys. Tagline-nya kalau aku ngomong CDT ITB 2024, kalian jawab, siap menjadi mahasiswa berkarakter. Gerakannya seperti ini, siap menjadi mahasiswa berkarakter. Oke, aku ingin nih teman-teman semua berdiri di samping kursi kalian. Dan kita bakal tagline nih bareng-bareng, biar membakar semangat. Oke, udah berdiri semua ya? Aku ngomong CDT ITB 2024, kalian jawab seperti yang tadi. Oke. 1, 2, 3. CDT ITB 2024 siap menjadi mahasiswa berkarakter. Yeay. Oke, dipersilakan duduk kembali. Oke, kayaknya karena udah terbakar nih semangatnya, kita sebelum bahas tentang adatif, topik adatif, aku ingin kalian buat kelompok, jadi 8 kelompok kecil. Cara baginya nanti kalian sebutin angka 1 sampai 8 berurutan. Kalau udah angka 8, mulai lagi dari angka 1. Ini misalnya sudah menghitung semua. Oke, aku ingin yang angkanya sama berkumpul di suatu tempat, membuat seperti lingkar diskusi. Oke, sudah ya teman-teman. Jadi karena semuanya sudah berada di kelompoknya, aku akan menayangkan sebuah video. Nah, jadi yang pertama ini kita akan membahas tentang adaptive and college adjustment. Jadi sebelumnya kita nonton video dulu. Nonton video dulu ya. Oke, karena udah nonton video nih, kira-kira ada nggak sih yang mau nyampein pendapatnya tentang ringkasan ataupun apa sih yang mau disampaikan di video tersebut? Misalnya ada anak yang mau menjawab. Oke, terima kasih ya. Benar banget tuh tadi ringkasannya. Jadi video tadi itu menggambarkan atau menceritakan tentang perbedaan di kehidupan SMA dan kuliah. Nah, seperti kalian sekarang ini, di mana kalian peralihan nih dari masa SMA ke kuliah. Nah, jadi untuk lebih memperdalam tentang perbedaan di SMA dan kuliah, kita akan main games nih. Nama gamesnya Find the Difference. Jadi berdasarkan video yang tadi, aku akan membagikan sticky notes kepada kalian, di mana satu orang akan mendapatkan 2 sticky notes. Nah, jadi di sini aku punya beberapa topik. Jadi ada 5 topik di sini. Aku ingin masing-masing orang ambil satu topik. Nah, jadi
di satu kelompok itu dapat satu topik dan 2 sticky notes. Nah, terus aku ingin kalian tulis perbedaan di masa SMA dan di masa kuliah di sticky notes tersebut. Sticky notes pertama di masa SMA dan sticky notes kedua masa kuliah. Oke. Nah, kayaknya udah pada siap ya, udah pada nulis semua. Aku ingin kalian menempelkan sticky notes yang udah ditulis itu di papan tulis. Jadi ini udah aku buat kolom-kolom yang sesuai topik dan SMA atau kuliahnya. Nah, jadi kalian boleh maju ke depan, jangan rusuh, pelan-pelan aja, dan tempelkan sticky notes-nya di papan tulis. Nah, aku baca nih topik yang pertama. Katanya di SMA itu bajunya berseragam. Terus di kuliah bajunya bebas, bisa styling baju apapun sesuka kita. Nah, bener sih ini. Karena di kuliah kan gak usah pakai seragam lagi ya. Nah, banyak banget nih pendapat-pendapatnya nih. Ada nggak sih yang mau berdiskusi ataupun menyampaikan pendapatnya nih berdasarkan dari perbedaan yang udah kalian tulis di sticky notes tadi? Ya, misalnya ini maju anaknya. Nah, bener ya tadi yang kata temen kamu tentang perbedaan di SMA dan di kuliah. Tentunya kita kalau menjejaki ataupun pindah ke lingkungan yang baru, tentunya ada beberapa hal nih yang berubah ataupun berbeda dari hal-hal yang dulu biasanya kita lakukan. Nah, apa sih yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi sebuah perubahan yang sangat drastis seperti tadi yang udah dibilang temennya. SMA pakai seragam, kuliah bebas bajunya. Atau juga ada teman kalian yang ngomong SMA bisa SKS, kalau kuliah nggak bisa karena materinya banyak banget, lebih banyak dari SMA. Itu betul juga ya teman-teman. Nah, tentunya untuk menghadapi perubahan tersebut kita butuh yang namanya adaptasi guys, atau sikap adaptif. Nah, kita akan bahas tentang konsep adaptif. Karena konsep ini sangat kalian perlukan nih untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Nah, jadi adaptasi itu didefinisikan sebagai fleksibilitas perubahan dalam tingkah laku yang perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan memenuhi tuntutan yang timbul dari lingkungan kita. Misalnya, kita harus di SMA ini kita tinggal sendiri, terus juga kita ke lingkungan yang baru, ke daerah baru, ke luar kota. Nah, kita harus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada, gimana mungkin budaya-budaya tertentu, ataupun saat SMA kita apa-apa disiapin, misalnya sarapan disiapin. Sekarang kuliah kita harus menyiapkannya sendiri. Nah, itu usaha kita untuk menyesuaikan diri itu adalah salah satu pengaplikasian dari konsep adaptif ya teman-teman. Nah, oke, untuk lebih mengenal tentang konsep adaptif ini, kita akan menonton video lagi ya guys. Disimak baik-baik. Nah, gimana nih tentang videonya nih? Kalian ada nggak sih yang mau berpendapat tentang video ini? Menceritakan tentang apa sih dan nilai apa yang harus kita ambil di dari video tersebut? Misalnya anaknya masuk. Nah, tadi kan kalian lihat ya video tersebut itu menceritakan tentang perubahan yang sangat drastis dibandingkan dengan SMA. Seperti yang tadi teman kalian udah bilang, sangat bagus sekali penjelasannya dan aku setuju. Jadi aku bantu simpulkan kembali ya, dimana di video tersebut terlihat bahwa
di SMA, di kuliah itu anak-anaknya tuh lebih siap. Kita harus kayak baca materi dulu sebelum memulai kelas, dibanding yang SMA mungkin kita lebih santai dan mungkin hanya belajar saat di kelas saja, atau mungkin bahkan tidak belajar mungkin ya. Tapi salah satu perubahan tersebut itu harus kita hadapi dan harus kita hadapi dan kita harus menerapkan konsep adaptif tersebut. Nah, konsep adaptif ini juga bisa kita bilang dengan college adjustment atau penyesuaian dengan lingkungan perkuliahan. Oke, next. Nah, kesimpulan seperti yang tadi aku udah bilang, kesimpulannya ketika kita dihadapkan pada sebuah situasi, penting bagi kita untuk menyadari apakah kita bisa menggunakan cara yang sama ataupun perlu mencari cara yang baru untuk menghadapi tuntutan sesuai dengan situasi yang dihadapi. Jadi dilihat dulu permasalahannya, apakah kita bisa menggunakan cara yang lama atau kita harus modifikasi nih cara kita agar sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan baru. Oke, nah tadi sudah aku singgung sedikit tentang college adjustment. Nah, jadi college adjustment itu adalah kemampuan seorang individu untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan akademis, sosial, pribadi, emosional, dan institusi. Jadi ada 4 poin ya teman-teman. College adjustment itu ada menyesuaikan diri dengan akademis, sosial, pribadi, emosional, dan institusi. Maaf, ada 5. Nah, college adjustment ini juga berkaitan antar satu tuntutan dengan tuntutan lain. Nah, penyesuaian individu itu tidak bisa ditentukan oleh satu aspek saja. Jadi aspek-aspek tuntutan ini akan saling kesinambungan, akan saling mempengaruhi antara akademik, sosial, pribadi, emosional, dan institusi. Oke. Nah, jadi aspek-aspek college adjustment ini akan dibahas pada CDT yang pertama ini. Yang pertama ada academic adjustment, social adjustment, personal emotional adjustment, dan institutional adjustment. Jadi seperti itu. Sekian untuk modul college adjustment. Kita akan next ke modul berikutnya. Semoga modul ini dapat dipahami dengan baik oleh teman-teman semua ya. Dan semoga dapat diaplikasikan ke dalam kehidupan kalian, terutama kalian yang sebagai maba. Oke, thank you semua. Bye-bye.